Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devan pada kelas 31 akan menjelaskan tentang informasi penyakit organ pencernaan pada manusia. Yang pertama, garis gigi. Garis gigi adalah area gigi yang rusak permanen dan berkembang menjadi lubang yang kecil. Penyebabnya adalah bakteri nominal, menghisap minuman manis, dan kurangnya kebersihan gigi. Mungkin tidak ada gejala rongga yang diobati, bukan sakit infeksi dan tanggal gigi. Penanganannya bisa menggunakan fluoride, tambalan, dan gaun. Kasus parah kasus yang parah dapat memerlukan pengangkatan atau penggalian akal. Kedua, skorbut, suatu kondisi yang menyebabkan kekurangan parah vitamin D dan E. Orang yang tidak mengonsumsi cukup buah dan sayuran risiko kena kurvi. Gejala mungkin tidak terjadi selama bulan-bulan setelah asupan makanan secara seseorang saat rendah, mual, gusi berdarah, mual, dan lainnya. Pengobatannya mengonsumsi vitamin C, makan buah jeruk, kentang, brokoli, serta stabilis. Selanjutnya, tonsil atau mandel. Peradangan pada dua bantalan jaringan berbentuk oval di belakang tenggorokan. Tonsillitis atau mandel biasanya disebabkan oleh infeksi virus, tapi bisa dari infeksi bakteri. Gejalanya antara lain sakit tenggorokan, sulit menelan, dan kelenjar getah bening sakit bila disentuh. Penanganannya bervariasi, mulai dari pengobatan rumah hingga operasi pengangkatan. Yang keempat adalah kanker mulut. Kanker yang berkembang di bagian manapun pada mulut. Faktor risiko termasuk pengguna tembakau, rokok, konsumsi alkohol, dan minuman besar, dan infeksi kuman papiloma virus (HPV). Gejala berupa sakit yang tidak kunjung sembuh, benjolan atau bercak putih atau merah di bagian dalam mulut. Perawatan termasuk operasi dan terapi radiasi. Dalam beberapa kasus, kemoterapi mungkin diperlukan untuk mengobatinya. Yang kelima adalah gondongan, suatu infeksi virus yang memengaruhi kelenjar ludah yang mungkin bisa dicegah dengan vaksin. Gondok memengaruhi kelenjar parotis, kelenjar ludah di bawah dan di depan telinga. Penyakit ini menyebar melalui liur yang terinfeksi. Beberapa orang mungkin tidak mengalami gejala. Jika ada, gejalanya meliputi bengkak, nyeri pada kelenjar ludah, demam, sakit kepala, kelelahan, dan hilangnya nafsu makan. Pengobatannya bisa pemulihan dengan waktu yang lama, 2 minggu, dan juga dapat dicegah dengan vaksin. Berikutnya yaitu parotitis, suatu infeksi yang mempengaruhi kelenjar ludah yang mudah dicegah dengan vaksin. Gondok mempengaruhi kelenjar parotis, kelenjar ludah di bawah dan di depan telinga. Penyakit ini menyebar melalui liur yang terinfeksi. Beberapa orang tidak mengalami gejala. Jika ada, gejalanya meliputi bengkak, nyeri pada kelenjar ludah, demam, sakit parotitis lebih seperti dengan kurang lebih seperti dengan adalah varises esophagus, pembuluh darah abnormal di bagian bawah saluran antara tenggorokan dan perut. Varises esophagus biasanya berkembang ketika aliran darah ke hati terhambat. Kondisi ini sering pada orang yang dengan penyakit hati tahap lanjut. Biasanya tidak ada gejala kecuali vena pendarahan, gejala varises esophagus, pendarahan termasuk muntah darah, tinja seperti tar atau berdarah, dan dalam kasus yang parah bisa terjadi shock. Penanganannya dapat berupa beta blocker, prosedur medis untuk menghentikan pendarahan, dan dalam kasus yang jarang adalah transplantasi hati. Selanjutnya, ini sudah sering umum di kalangan orang-orang, yaitu kelompok kondisi apapun yang melibatkan peradangan lapisan dalam perut, tepatnya di lambung. Penyebabnya antara lain infeksi, cedera, konsumsi rutin pil pereda nyeri yang disebut sebagai NSAID, dan terlalu banyak alkohol. Gejala berupa nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah, namun terkadang tidak ada gejalanya. Penanganan tergantung pada penyebabnya. Antibiotik dan antasida dapat membantu.
Yang kesembilan, duodenal ulcer, sakit pada lapisan esofagus, lambung atau usus kecil. Tukak terjadi ketika asam lambung menggerogoti lapisan dalam saluran pencernaan. Penyebab umum termasuk bakteri H. pylori dan penghilang rasa sakit, antiinflamasi termasuk aspirin. Rasa nyeri pada perut bagian atas adalah gejala yang umum terjadi. Penanganan umumnya berupa obat untuk menurunkan produksi asam lambung. Antibiotik dapat diperlukan jika penyebabnya adalah bakteri. 10 yaitu sirosis hati, kerusakan hati kronis dari berbagai penyebab yang mengarah ke jaringan parut dan gagal hati. Hepatitis dan penyalahgunaan alkohol kronis sering menjadi penyebabnya. Kerusakan hati karena sirosis tidak dapat dipulihkan, tapi kerusakan lebih lanjut dapat dicegah. Awalnya, pasien mungkin bakal mengalami kelelahan, lemas, dan penurunan berat badan. Dalam tahap selanjutnya, pasien dapat mengalami penyakit kuning atau kuning, pendarahan gastrointestinal, pembengkakan perut, dan kebingungan. Penanganannya berfokus pada penyebab mendasar. Kasus yang lebih parah memerlukan transplantasi hati. Batu empedu, endapan yang mengeras di dalam cairan dikandung empedu, yaitu organ kecil di bawah hati. Batu empedu adalah timbunan cairan pencernaan yang mengeras. Batu empedu memiliki ukuran dan jumlah bervariasi, serta dapat menimbulkan gejala. Orang yang mengalami gejala biasanya memerlukan operasi pengangkatan kantung empedu. Batu empedu yang tidak menimbulkan gejala biasanya tidak membutuhkan pengobatan. Selanjutnya, yang ke-12, radang pankreas, peradangan pada organ yang berada di belakang bagian bawah lambung. Pankreatitis dapat muncul secara tiba-tiba dan berlangsung selama beberapa hari, atau dapat terjadi selama bertahun-tahun. Penyebabnya ada banyak, termasuknya batu empedu serta konsumsi alkohol dengan jumlah yang banyak dan kronis. Gejalanya meliputi nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah darah. Perawatannya biasanya membutuhkan rawat inap. Setelah pasien distabilkan, dokter mengobati penyebab utamanya. Yang ke-13, kolitis ulceratif atau radang usus besar. Kolitis ulceratif atau radang usus besar adalah penyakit kronis. Peradangan ini memicu munculnya benjolan kecil menyerupai bisul yang awalnya muncul di dubur, kemudian menyebar di sepanjang dinding usus besar. Jika tidak segera ditangani, benjolan tersebut dapat pecah dan menyebabkan pendarahan. Yang ke-14 yaitu hernia, suatu tonjolan dari suatu organ atau jaringan melalui bukaan abnormal. Hernia biasanya melibatkan perut atau usus. Gejala termasuk tonjolan, bengkak, atau sakit. Dalam beberapa kasus tidak ada gejala. Pengobatannya harus memantau kondisi. Jika diperlukan, operasi dapat mengembalikan jaringan lokasi normal dan menutup beban. Ke-15, usus buntu. Penyakit usus buntu adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu atau appendix. Usus buntu merupakan organ berbentuk kantong kecil dan tipis, berukuran sepanjang 5-10 cm yang terhubung pada usus besar. Saat menderita radang usus buntu, penderita dapat merasa nyeri di perut kanan bagian bawah. Jika dibiarkan, infeksi dapat menjadi serius dan menyebabkan usus buntu pecah, sehingga menimbulkan keluhan rasa nyeri hebat hingga membahayakan nyawa penderitanya. Yang ke-16, kanker usus besar. Kanker usus besar adalah tumor ganas di usus besar. Gejala yang paling umum dari kanker usus besar adalah buang air besar atau BAB yang berdarah. Penyakit ini seringkali berawal dari tumor jinak yang disebut polip. Hingga saat ini penyebab kanker usus besar belum diketahui dengan jelas. Namun ada beberapa hal yang diduga dapat meningkatkan resiko seseorang menderita kanker usus besar, antara lain tidak suka makan serat, jarang berolahraga, dan merokok. Nah, cara agar terhindarnya itu lakukan hal-hal yang positif dengan berolahraga, tidak merokok, dan makan banyak serat. Ke-17, hemoroid atau wasir.
hemoroid atau masih vena bengkak dan meradang di rektum dan anus yang menyebabkan ketidaknyamanan dan pendarahan. Wasir biasanya terjadi karena mengejan saat buang air besar, obesitas, atau kehamilan. Gejala umum yaitu ketidaknyamanan, terutama saat buang air besar dan atau ketika duduk. Gejala lainnya yaitu gatal dan pendarahan. Makanan berserat tinggi bisa efektif bersamaan dengan pelunak tinja. Dalam beberapa kasus, prosedur medis untuk mengatasi diperlukan sebagai bentuk pertolongan. Yang ke-18 yaitu diare. Buang air besar lebih encer dan sering terjadi biasanya. Diare biasanya disebabkan oleh virus atau juga makanan yang terkontaminasi dan jarang sekali menjadi tanda gangguan lain seperti penyakit radang usus atau sindrom iritasi usus. Gejala berupa sering buang air besar, encer, dan nyeri perut. Kebanyakan kasus dapat sembuh dengan sendirinya. Beberapa infeksi mungkin perlu antibiotik. Kasus yang parah dapat menyebabkan dehidrasi dan membutuhkan cairan intravenous. Penyebab umumnya diare dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit. Contohnya meliputi diet cairan, intoleran terhadap makanan, stres, cemas, atau penggunaan obat pencedah. Penanganannya bisa dengan obat-obatan atau juga memakan buah-buahan untuk kelancaran pencernaan. Selanjutnya, nomor 19 yaitu sembelit. Saat seseorang buang air besar kurang dari 3 kali seminggu atau kesulitan buang air besar itu dinamakan sembelit. Penyebab umumnya meliputi kekurangan cairan, diet kurang serat, kurangnya aktivitas fisik, atau efek samping pengobatan. Yang terakhir yaitu ke nomor 20. Radang usus besar, inflammatory bowel disease atau radang usus adalah peradangan pada saluran pencernaan yang ditandai dengan adanya iritasi hingga luka. Radang usus dapat menimbulkan gejala berupa diare, nyeri perut, dan berat badan menurun. Radang usus ini terjadi pada semua usia, namun lebih sering ditemukan pada usia 15 sampai dengan 30 tahun. Penyebab pasti radang usus belum diketahui, namun diduga terkait dengan gangguan sistem kekebalan tubuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.